Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Fang Fang adalah seorang janda. Saat berusia 35 tahun, dia mendapati suaminya selingkuh dengan wanita lain dan memiliki anak. Oleh karena itu, dia dengan tegas minta cerai dan membesarkan sendirian Ling San, putri satu-satunya. Meskipun hidup serba pas-pasan, tapi ibu dan anak ini merasa bahagia. Ling San adalah anak yang berbakti. Dia sadar tidak mudah bagi ibunya untuk membesarkannya sendirian. Jadi sejak kecil dia sangat patuh dan tidak mau membuat sedih ibunya. Meski prestasi di sekolah biasa-biasa saja, tetapi dia memiliki keterampilan tangan seperti ibunya, sehingga ibu dan anak itu bisa mencari nafkah dengan menjahit pakaian. Karena mereka dari keluarga tak mampu, ibunya juga tidak berani berangan-angan putrinya akan menikah dengan calon dari keluarga kaya. Tetapi dia berharap putrinya bisa menikah setidaknya dengan pegawai negeri. Walaupun pendapatan pegawai negeri tidak terlalu tinggi, namun paling tidak dapat menghidupi istri dan anaknya. Namun Ling San justru tertarik pada Xiao He, seorang petani muda yang sederhana. Orang tua Xiao He telah meninggal, mewariskan sebidang sawah untuknya yang dia andalkan sebagai mata pencahariannya. Fang Fang bukannya tidak suka sama Xiao He, petani muda yang disukai putrinya. Tetapi dia berpikir pendapatan petani tidak stabil. Saat cuaca buruk atau diserang hama, maka akan gagal panen dan sekeluarga harus kelaparan. Fang Fang sangat menyayangi putri satu-satunya. Dia tidak ingin putrinya hidup menderita. Karena itulah dia menentang pernikahan mereka. Ling San yang selama ini selalu menuruti apa kata ibunya, kali ini dengan tegas menentang ibunya dan tetap bersikeras akan menikah dengan Xiao He. Meskipun ibunya sangat marah, tetapi dia juga tak berdaya dengan sikap keras putrinya. Ini adalah pilihan putrinya sendiri, sehingga mau tidak mau dia harus merestui pernikahan mereka. Dia berkata pada dirinya sendiri tidak apa-apa hidup dalam kesederhanaan selama menantunya benar-benar mencintai dan menyayangi putrinya dengan tulus. Setelah Xiao He dan Ling San menikah, Xiao He membawa serta ibu mertuanya tinggal bersama mereka. Seperti biasa, Xiao He bekerja di sawah setiap hari. Meski hidup sederhana, namun keluarga dengan 3 orang ini sangat bahagia. Tak lama kemudian Ling San hamil. Kehamilannya ini kerap membuatnya mual saat makan sesuatu, membuat Ling San menjadi tidak bergairah dan lemah, sehingga tidak bisa menjahit lagi. Di sisi lain ibunya kini semakin tua, kecepatan kerjanya tidak selincah dulu lagi, sehingga sebagian besar beban keluarga itu dipikul sendiri oleh Xiao He. Sejak itu Xiao He yang biasanya selalu pulang menjelang malam mulai pulang sangat larut. Kadang-kadang Ling San bahkan tidak tahu kapan suaminya pulang ke rumah karena dia sudah tidur. Setelah Xiao He pulang, dia langsung mandi untuk waktu yang lama dan tidur di ruang tamu. Tidak lagi tidur seranjang dengan istrinya. Semua itu diamati oleh Fang Fang. Fang Fang merasa perilaku menantunya itu semakin mirip dengan mantan suaminya, yaitu gejala selingkuh, apalagi tidak mau tidur seranjang lagi. Jadi Fang Fang semakin yakin menantunya mulai selingkuh. Itu berarti dia tidak punya rasa cinta lagi pada istrinya. Fang Fang bisa menerima menantu miskin, tetapi tidak bisa menerima perselingkuhannya. Apalagi putrinya sedang hamil. Jadi suatu hari diam-diam dia mengikuti menantunya. Dia ingin tahu kemana menantunya pergi setiap malam. Ternyata demi mengumpulkan lebih banyak uang untuk biaya kelahiran anaknya, setelah seharian bekerja di sawah, malamnya Xiao He secara diam-diam bekerja lagi di pabrik. Pekerjaannya di pabrik ini membuatnya harus bersentuhan dengan banyak bahan kimia. Meskipun pihak pabrik telah menyediakan peralatan pelindung, tapi sulit untuk tidak terpapar dari bahan kimia tersebut.
Demi istri dan anaknya yang masih dalam kandungan, dia tahu bahwa pekerjaan ini akan membahayakan kesehatan, tetapi tidak ada alasan untuk menolaknya karena upahnya cukup tinggi. Xiaohi tidak berani memberitahu istrinya karena dia tahu istrinya pasti akan menentangnya. Karena itu, setiap malam dan secara diam-diam dia bekerja di pabrik kimia dan mandi sebersih mungkin setelah pulang kerja dari pabrik. Dan dia tidak berani tidur di sebelah istrinya, khawatir bahan kimia akan membahayakan istri dan bayinya. Fang Fang seketika sadar telah berprasangka buruk pada menantunya itu, kemudian meminta maaf padanya. Setelah berdiskusi, mereka tetap tidak setuju Xiaohi melakukan pekerjaan yang penuh risiko itu. Mereka merasa bahwa tidak harus kaya baru bisa membesarkan anak. Setelah kejadian ini, Xiaohi akan membicarakannya dengan keluarganya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Fang Fang juga sangat senang dengan menantu laki-lakinya ini, tidak lagi curiga dan berprasangka buruk. Akhirnya Xiaohi kembali bekerja seperti biasa, menggarap sawahnya. Saat senggang dia bekerja sampingan di sebuah restoran sebagai pencuci piring dan bisa membawa pulang sisa makanan dari restoran saat pulang kerja, sehingga bisa menghemat biaya hidup keluarga sehari-hari. Terkadang sesuatu yang tampak di permukaan itu tidak seperti yang kita bayangkan, jadi jangan buru-buru menarik kesimpulan semu.